Sani, kami persilahkan. Terima kasih Mas Pan Muhammad Faiz, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang hari ini sudah berkenan untuk menghadiri press conference yang diadakan oleh Biro Humas Mahkamah Konstitusi. Saya mohon maaf terlebih dahulu kalau kemarin saya tidak merespon apa yang di-WA-kan atau di SMS-kan oleh teman-teman media, karena memang saya untuk menanggapi ini memerlukan dua izin. Yang pertama tentu dari pimpinan Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua tadi sudah disebutkan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Palguna. Saya bersyukur hari ini baik pimpinan maupun MK itu sudah memberikan izin, dan karena itu saya bisa menyampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kemarin saya diam saja tidak merespon. Hal yang dikembangkan di luar ya itu kan bahwa doktor saya palsu, itu yang saya tangkap yang pertama. Atau yang kedua, ijazah doktor saya itu abal-abal. Nah, kalau palsu ini kan mengasumsikan bahwa ya ijazah doktor saya itu tidak diterbitkan oleh universitas atau institusi pendidikan di mana saya kemudian mengambil doktor. Kalau abal-abal itu kan mengasumsikan bahwa saya tidak menjalani proses studi pada level doktoral sesuai dengan yang seharusnya atau sewajarnya. Kan kira-kira begitu. Atau barangkali kalau dalam bahasa lebih bebas itu ijazahnya membeli lah, kira-kira kan begitu. Nah, ini yang ingin saya klarifikasi. Ya. Jadi saya memulai studi doktoral saya itu tidak ujuk-ujuk tidak di Collegium Humanum Warsaw Management University. Saya memulai studi doktoral saya itu pada awal mulai kuliahnya ya tahun 2011 ya. Itu saya mulai mengikuti program doktoral yang dinamakan Professional Doctorate Program di bidang Justice, Policy and Welfare di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom. Ya, ini saya memulai ada kuliah dengan sistem blok. Karena ini professional doctorate, artinya kuliahnya tiap hari dari pagi sampai sore, tetapi hanya 1 sampai 2 minggu setiap blok, selama 4 kali 4 blok dalam 1 tahun. Nah, program doktor atau professional doctorate ini adalah program doktor by research yang base-nya adalah off campus. Jadi karena off campus, maka tidak harus stay terus-menerus bagaimana program PhD di banyak universitas di luar negeri. Ya. Nah, program professional doctorate ini, ya, ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama di Glasgow Caledonian University ini disebut sebagai State 1. Ya, ini diisi dengan kuliah, penugasan atau assignment. Ya, selama 4 blok itu ya. Dan itu kemudian saya selesaikan ya di kuartal terakhir tahun 2012 ya. Jadi semua saya selesaikan, saya tuntaskan di kuartal terakhir 2012 ya. Karena itu saya kemudian mendapatkan transkrip nilai. Ini saya tunjukkan aslinya.
Ini transkrip nilai, yang dimana transkrip nilainya ini menunjukkan kayak rapot lah, gitu ya, atas 3 mata kuliah yang setelah saya jalani dan lulus. Yang pertama adalah professional development, yang kedua adalah research method, metodologi penelitian, dan yang ketiga adalah project development. Ini total kredit poinnya adalah 180. Nanti tanpa difoto silakan kalau ada yang mau lihat, tapi gantian itu. Nah, di sini ditulis award atau classification eligible for professional master degree. Nah, jadi mulainya dari sana ya. Jadi saya sudah mengikuti kuliah. Nah, apa yang terjadi di awal tahun 2013 itu saya memasuki yang disebut dengan stage 2 dari program profesional doctorate itu. Stage 2 itu ya tentu berisi riset dan penulisan disertasi yang dimulai dengan tentu pengajuan proposal disertasi ya. Nah, jadi saya masih bolak-balik itu Jakarta, Glasgow. Tapi di 2013 itu saya pada saat itu sejak 2011 itu kan menjadi pengurus DPP P3 sebagai ketua LBH DPP P3. Saya diminta oleh partai pada saat itu, tidak ada niat sebetulnya ya, untuk menjadi calon anggota DPR RI untuk pemilu 2014. Jadilah saya caleg, tidak nomor 1. Saya menjadi caleg dari Dapil Jawa Tengah 10, Pekalongan, Pemalang, dan Batang. Ya. Dan ya ini takdir. Di Dapil Jawa Tengah 10 P3 dapat 1 kursi dan kok saya yang terpilih, padahal saya tidak nomor 1. Ya. Pada saat itu, jadi sebelum pemilu beberapa bulan, 4 atau 6 bulan sebelumnya, Pak Romi yang waktu itu posisinya Sekjen DPP 3 itu telepon saya yang lagi suka bolak-balik ke Jakarta Glasgow karena memulai untuk riset dan penulisan disertasi. Beliau minta agar saya juga bisa fokus juga ke pencalekan supaya P3 kursinya nggak hilang di dapil itu. Maka saya pulang dan saya kemudian fokus di dapil dan akhirnya saya terpilih. Setelah saya terpilih, ya itu kemudian saya jadi anggota DPR terpilih, belum dilantik, P3-nya konflik, terbelah. Waktu itu antara Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. Antara kelompoknya Pak Romi dan kelompoknya almarhum Pak Surya Dharma Ali. Ya. Nah, kemudian saya dilantik. Ada muktamar dilantik sebagai anggota DPR dan kemudian pangkat saya di P3 naik dari ketua LBH jadi wakil sekjen hasil muktamar Surabaya. Setelah itu naik lagi jadi sekjen hasil muktamar Jakarta yang islah sebagian kelompoknya Yan Farid dan kelompoknya Mas Romahur Musi pada saat itu. Nah, saya kemudian mulai melakukan tugas sebagai anggota DPR sambil ngurusi kira-kira konflik internal partai lah sebagai sekjen ya pada saat itu. Saya kira kalau teman-teman media yang ada di DPR pasti masih ingatlah catatan-catatan itu. Nah, karena itu ini sangat mengganggu proses riset dan penulisan disertasi saya. Terlebih kemudian sebagai anggota DPR, saya juga yakinlah teman-teman juga tahu saya bukan anggota DPR yang sekali-sekali saja datangnya ke DPR, tapi hampir tiap sehari saya ketika ada pertemuan di DPR saya harus datang ke DPR. Saya diminta sebagai anggota, tentu ditugaskan oleh P3 sebagai anggota beberapa